Wow, gila, hebat Pak. Ternyata dananya banyak banget nih Pak ya. Ini nanti juga saya mau nanya nih, STA ini nggak apa istilahnya nggak banyak company yang seperti STA ini, walaupun agresif ekspansi, tapi tuh company-nya hebat bisa tetap menjaga rasio utang di level yang sangat rendah gitu loh. Dengan strategis utang yang sangat rendah ini membuat perusahaan itu boleh dibilang nggak pernah rugi. Benar nggak Pak? Dari awal berdiri itu STAT nggak pernah rugi. Ini karena memang perusahaan ini eh, rasio utangnya sangat rendah. Walaupun istilahnya CPO itu kan komoditas ya. Komoditas itu ada naik, ada turun. Dan sempat kita tahu berapa tahun yang lalu itu harganya cukup rendah. Nah, tapi STAA dari tahun berdirinya sampai sekarang nggak pernah rugi. Ini gimana nih Pak resepnya bisa sampai menjaga level utang yang sangat rendah? Hebat loh. Mungkin saya sudah dari awal STA ini foundernya bisnisnya beneran hanya cuman sawit ini, perusahaan sawit Hmm. ini. Mereka ya Hmm. setiap hari day talknya hanya tentang sawit, sawit, sawit. Lain Hmm. beda dengan lain yang ada Bisnisnya di macam-macam. ya macam-macam. Jadi Hmm. kita mereka punya prinsip pertama itu fokus dalam menjaga cost efficiency Hmm. operasional. Seperti sekarang ini kita sudah menggunakan mekanisasi dan juga teknologi dalam manage kebun kita. Itu kita juga menggunakan limbah dari pabrik seperti jangan kosong, limbah cair sebagai substitusi pupuk. Di mana kita tahu pupuk sekarang harganya sangat tinggi. Iya, Hmm, benar. Pupuk tinggi loh ini, tapi semuanya masih terjaga ya Pak rasionya. Walaupun mungkin input cost-nya untuk boleh dibilang untuk segala macam eh, produksi itu naik, tapi rasionya tetap terjaga ya Pak ya. betul. Jadi dengan bertahun-tahun kita menjaga efisiensi tersebut, secara otomatis juga akan meningkatkan margin dan juga internal cash flow perusahaan. Di mana Hmm. karena internal cash flow kita kuat, kita juga mengurangi keperluan untuk menggunakan utang. Hal ini Hmm. juga bisa tercermin dari EBITDA perusahaan kita yang marginnya lebih tinggi dari rata-rata peers kami. Iya, oke. Mungkin Oh yang, satu tambahan Bu iya, Rita. iya, Sebenarnya ini kita kan bergerak di bidang komoditi ya, termasuk benar, komoditi lah. benar. Jadinya kalau di komoditi kita susah mengontrol dan tidak mungkin lah kita bisa mengontrol pricing. Iya, Jadinya karena benar. kita tidak mengontrol pricing dan ini komoditas sebenarnya penjualannya sangat gampang ya, karena komoditas marketnya sangat-sangat besar. Jadinya Hmm. sebenarnya itu seperti yang disampaikan Pak Edward tadi, kita Iya. internal kita, founder kita dan tim manajemen kita prinsipnya hanya sederhana. Gimana kita Hmm. menjaga cost production yang rendah, yaitu efisien. Hmm. Karena kita nggak bisa mengontrol keluar, artinya pricing CPO price-nya susah kita kontrol, nggak dimungkinkan. Yang paling penting adalah gimana efisiensi itu bisa didapat secara internal. Kita tahu Hmm. bahwasanya komoditi ini terkait dengan supply dan demand. Iya, Jadinya benar. siapa begitu harga kita bilang misalnya harganya jatuh, otomatis beberapa produsen karena misalnya nggak kurang efisien pasti akan Hmm. duluan rugi ya. Ada produksinya juga akan jatuh karena Iya, iya. efisiensinya mereka nggak dapat. Jadinya karena selama kita bisa jaga di bawah, ya kita Hmm. nggak akan tersentuh dengan jatuhnya Hmm. harga. Akan artinya posisi kita pada saat supply berkurang akibat inefisiensi dari banyak perkebunan, otomatis akan terjadi rebound harga gitu, karena demand juga Hmm. akan tumbuh kembali karena supply berkurang, ya kan? Nah, jadinya dengan kondisi kita menjaga efisiensi cost, ya pasti kita akan tetap aman. Jadinya fokus utama itu cukup ke internal gitu, gimana Hmm. melakukan efisiensi, bukan mencari pangsa pasar yang lebih luas, karena komoditas Hmm. ini gampang dijual sebenarnya, marketnya Iya, sangat-sangat luas kan. benar. Semua Jadi kan kunci rata-rata. utamanya di sana aja sih kita lihat. Oh, oke. Sangat menarik nih Pak. Ternyata tetap kalau berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah komitmen utama daripada company ya untuk terus menjaga
efisiensi, walaupun komoditas itu harganya naik turun. Makanya STA ini dari berdiri hingga saat ini kan benar dari tahun 1970 ya Pak tadi ya? Gila, sekian lama ini company-nya sangat hebat, nggak pernah membukukan kerugian, berarti ya udah terbukti gitu, sekian lama company tetap berdiri dan terus bertumbuh ya Pak ya? Oke, oke. Oh iya nih, penjualan STAA ini kan sebenarnya boleh kita lihat kontribusinya ini pendapatannya bisa dari ada CPO, ada PKO, ada PK, ada FFB dan others nih Pak. Ini kontribusi yang paling besar yang dari mana ya Pak? Dan kira-kira berapa persen dari total penjualan? Terus dijualnya kemana aja? Mungkin pangsa pasarnya bisa di-share Pak ke teman-teman di sini. Mungkin ada ekspor sebagian kemana gitu, selain ke lokal. Oh ya, untuk mayoritas penjual STAA ini pastinya di minyak sawitnya sendiri, CPO. Itu Paling kontribusinya besar. sekitar 80%. Itu Oke. yang kedua itu minyak inti sawit mungkin sekitar 12-13%. Sisanya seperti tanaman segar, inti sawitnya sendiri, bungkil sawit, ampas itu hanya masing-masing nggak sampai 2 atau 3%. Oke. Dan juga untuk penjualan kita di quarter 1 ini 99% penjualan kita itu di lokal. Oke. Kita jualnya ke perusahaan-perusahaan sawit besar di Indonesia lah, seperti Wilmar, Permata Hijau, Dimas, dan yang lain-lain. Kalau ekspor, kita hanya ekspor turunannya palm kernel seperti palm kernel expeller, palm kernel mill itu ke Korea. Oh, oke. Berarti yang diekspor hanya turunannya aja ya Pak? Dan itu mungkin tadi ke Korea aja atau ada negara lain Pak? Menjadi Untuk tujuan ekspor? tahun ini hanya Korea, tapi tahun lalu kita ada ke Cina juga, ke Saudi Arabia, sama Korea juga. Memang mungkin ditambahkan juga Bu, karena kenapa penjualan lokal kita porsi Q1 ini cukup sangat-sangat besar ya, bahkan boleh dikatakan. Kita tahu kebijakan pemerintah yang seperti yang tadi saya sampaikan, kebijakan DMO, kebijakan subsidi, sehingga untuk melakukan ekspor itu aturannya terlalu ribet ya, karena kita kemarin jadinya kita fokus saja semua ke dalam negeri, karena margin di dalam negeri juga nggak beda terlalu jauh dengan margin ekspor. Kenapa tidak seperti itu? Karena pemerintah masih ada kebijakan pajak ekspor gitu, bea keluar dan pajak ekspornya. Jadinya kalau kita misalnya net pricing dari ekspor dengan lokal, ya nggak terlalu beda jauh lagi kan gitu. Oke, benar sih Pak. Malah terkadang harga lokal bisa lebih tinggi dari harga net ekspornya. Karena volatile ya, kalau kita bilang, karena kalau ekspor itu masih dipengaruhi exchange rate kan gitu kan. Iya. Ada exchange rate, terus mungkin pajak atau bea ekspor yang keluar. Iya, apalagi kan sekarang kayak sering berubah itu ya. Mending sebenarnya sih emang benar juga sih Pak, kalau jual ke dalam negeri kan istilahnya udah tetap ya Pak. Harganya kan udah bisa diprediksi. Nah, kalau ekspor itu dengan ada perubahan kebijakan, mungkin bisa berubah lagi. Nanti udah diproyeksi mendapat berapa, ternyata ada perubahan, bisa mengganggu juga di Pak jadinya Pak. Oke. Ini mungkin teman-teman kalau misalnya tahu kemarin ada salah satu sekuritas lokal yaitu Samuel Sekuritas pada tanggal 19 April kemarin mengeluarkan rekomendasi buy untuk sumber tani Agung Resources ini dengan rekomendasi buy dan target price-nya di 1.400. Valuasinya menurut Samuel Sekuritas ada sangat atraktif dengan target price 1.400 karena dukungan tingginya harga CPO dan kenaikan volume produksi di tengah umur tanaman yang masih muda. Membuat Samuel merekomendasi buy saham STA dengan target 1.400 mengimplementasikan sekitar 10,9 kali PE full year 2022 dan 3,5 kali price to book value untuk tahun 2022 full year. Nah, ini
harganya dengan harga hari ini dan target price-nya masih ada lumayan sih nih. Nah, kalau misalnya ada beberapa temen kan yang beli berdasarkan technical dan technical juga hari ini breakout nih, volumenya cukup besar. Tadi breakout di harga Tadi breakout di harga 1085. Jadi kalau misalnya breakout 1085 technically ini berpotensi ke arah 1440 secara technical ya, tapi teman-teman harap cek lagi sendiri karena technical ini selalu berubah. Mungkin ada pullback atau ada melanjutkan penguatan, kita harus lihat lagi untuk besoknya. Jadi ini nggak ada rekomendasi beli dan jual, kita berdasarkan fakta hari ini bahwa STA break dengan volume yang cukup besar di atas 1085, technically itu berpotensi mencapai 1440. Nah, kemudian ini kita akan ngambil beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Albert. STA ada rencana nggak melakukan pembagian dividen nih, Pak? Oke, kita masih menunggu ya dari kajian dari tim manajemen internal kita untuk keputusan terkait dividen, dan itu akan mungkin kita sampaikan di dalam road yang akan dilakukan. Jadinya memang sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, komitmen kami pasti dividen itu akan terrealisasi untuk tahun buku 2022. Jadinya kita menunggu untuk pembukuan 2021 ini. Oh, oke. Pasti masih nunggu ya, Pak. Terus udah ada rencana RUPS belum sih, Pak, sebenarnya? Ini yang kita lagi jadwalkan dan itu belum kita sampaikan sih ke bursa. Jadinya kita akan jadwalkan secepatnya di bursa. Oh, oke. Jadi masih nunggu ini ya jadwal untuk RUPS ya, Pak. Ini ada pertanyaan juga nih, Pak, dari teman kita. Perkebunan STA di Indonesia atau ada di Malaysia juga? Oke. Kita semua ada perkebunan STA ini ada di Indonesia. Jadi kita ada beroperasi perkebunan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadinya ya, bagaimana kita tahu bahwasanya sebenarnya potensi perkebunan yang terbesar itu ada di Indonesia kan gitu. Dan itu juga karena kita tahu Indonesia itu di wilayah Katulistiwa ya, sehingga ini menjadi perkebunan yang sangat bagus. Iya, benar sih, Pak. Terus ini ada yang nanya juga, Pak, bahas dong tentang oleochemicalnya. Kita STAA memang saat ini bisnis kita masih fokus di sektor upstream ya, dan kita udah bergerak masuk ke sektor midstreamnya. Dan untuk sektor downstreamnya itu yang proyek pertama yang akan kita masuk itu yaitu bisnis pengembangan refinery dan fractionation-nya. Gitu. Jadinya mungkin next step dari proyek ini ya bisa aja di biodiesel, oleochemical, dan ini kita akan dilakukan step by step sesuai dengan timeline dari growth strategi kita. Berarti ini masih ini akan untuk oleochemical akan ada di downstream ya, Pak ya? Nah, oleochemical itu masuk ke sektor downstream. Jadi mungkin dimulainya masih akan ada setelah kuartal 4 2023 ya, Pak, ini ya? Kita akan mengkaji untuk pengembangan ini lanjutan karena memang sebenarnya bahan baku kita bilang untuk ke sektor downstream oleochemical ini kita udah ada, yaitu karena kita udah memiliki pabrik PKO-nya sendiri sebagai bahan baku kadang ke sektor downstreamnya. Jadinya kalau untuk produk oleochemical berbasis sulfuric acid ya bahan bakunya kita udah ready karena kita ada pabrik sektor midstreamnya kan gitu. Jadinya tapi untuk lanjut dan turunan lebih jauh kita tetap akan lakukan step by step lah. Kita artinya manajemen kita akan sangat mempertimbangkan ekspansi ini. Ya kita nggak akan terlalu sangat kita bilang sangat ekspansif, tapi kita akan benar secara moderat dan yang mencenderung ke konservatif sehingga grow kita itu. Oke. Ya, sangat menarik sih, Pak. Terus Pak, ini ada pertanyaan berapa umur rata-rata
pohon kelapa sawit, walaupun tadi saya udah bacakan ya, kira-kira mungkin nanti di-share lagi. Berapa umur rata-rata pohon kelapa sawit di STA Resources saat ini dan berapa persen kontribusi lahan plasma dari total 42.000 hektar yang dikelola STA? Oke, umur rata-rata tanaman kita kan saat ini 12 tahun ya. Jadinya itu berada di, kita katakan secara kategori itu di usia prima, di prime. Jadinya kalau kita lihat umur tanaman, itu kita kategorikan tanaman muda itu kalau umur 4 sampai 7 tahun. Jadinya tanaman umur 8 sampai 20 tahun. Sampai 8 sampai 20 tahun dan usia mature ya, itu di atas 20 tahun. Jadinya karena kita masih 12 tahun, ya ada di range 8 sampai 20 tahun. Jadinya masih panjang, di usia primanya masih panjang. Kita masih 12 tahun. Maksimum usia prima itu kategorinya itu 20 tahun, kan gitu, masih panjang. Iya, masih panjang, benar. Nah, itulah kenapa salah satu kita katakan STA ini pertumbuhannya masih panjang, masih banyak. Karena usia tanaman kita yang masih prima, dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya dalam growth strategy kita untuk pertambahan luasan tanaman, kita sangat menjaga usia prima tanaman kita. Artinya gini, kita akan menjaga misalnya akuisisi perkebunan yang ada, kita agak gitu mengambil tanaman misalnya udah di atas 20 tahun. Kalau kita mengambil akuisisi perkebunan di atas 20 tahun, kan usia tanaman kita itu akan menarik naik, kan gitu. Artinya potensi produksinya akan turun, kan gitu, secara overall, secara kita akan sangat menjaga di sana. Jadinya yang tanaman muda atau benar tanaman menuju replanting. Jadinya dengan kita lakukan replanting itu menjadi tanaman usia muda kembali, yaitu sehingga tanaman masih bisa satu cycle lagi. Jadinya tadi pertanyaan lanjutan yang menyangkut luasan plasma kita. Jadinya memang dari 41.000 sekian sampai 42.000, plasma kita mengcover lebih kurang 3.000-an. 3.000-an, kenapa? Jadinya sebenarnya seperti tadi, histori kita sudah lama, tanaman kita, perkebunan kami ini sebenarnya udah ada area yang udah dilakukan replanting gitu. Jadinya karena di histori kita yang lama, jadinya akibat replanting ini menjadi tanaman muda. Jadinya dan kita memang saat ini kita juga mulai fokus untuk pengembangan kebun-kebun kemitraan dengan lingkungan kita, sehingga menambah porsi dari kemitraan secara plasma, kemitraan secara swadaya. Ini yang kita dari grup STAA mulai mengembangkan sih mulai tahun lalu. Oke. Iya, jadi ya sekitar 3.000 hektar dari 42.000 tadi ya Pak ya untuk persen. Oke. Nah, terus ternyata nih sangat-sangat menarik ya Pak. Ternyata STA ini selain istilah sangat-sangat menjaga utang, tapi juga ekspansinya juga hati-hati nih ya, berarti ya Pak, nggak sembarangan akuisisi, mungkin ada tanaman yang udah usianya udah nggak sesuai dengan profil company STAA yang biasanya rata-rata umur 12, berarti yang usia tanaman yang jika ada yang mau dijual terlalu tua, berarti nggak diambil nih Pak ya, walaupun harganya menarik nih Pak. Ya, kita akan sangat menjaga itu. Oke. Nah, ini sebenarnya, sekarang, perusahaan, kan kita tadi ngomongin rasio utang. Sekarang DER-nya kira-kira berapa sih, Pak? Debt to equity ratio, mungkin teman-teman mau tahu juga rasio utangnya. Kayaknya cukup rendah ya. Kalau saya baca nih, debt to equity ratio-nya baru mencapai 0,8 kali ya, Pak ya. Jadi ini consider 0,8 kali, ini termasuk cukup sehat. Mungkin kita tambahkannya 0,68 untuk posisi di Q1 ini. Oh, Q1 0,68, Pak. Wow, turun lumayan nih, Pak, berarti ya. Oke. Ini juga nah, setelah tadi kita udah ngomongin mengenai posisi utang yang ternyata jadi penurunan, ini juga, nah aku mau nanya juga nih tadi mengenai penjualan. Nah, sepanjang penjualan
ke sepanjang full-nya 2021 eh, penjualannya terjadi kenaikan pendapatan ya Pak. Kenaikannya itu sekitar 40% kan, menjadi 5,8 triliun. Ini selain harga jual CPO yang udah tinggi, harga CPO kan memang seperti kita tahu naiknya cukup tinggi ya. Nah, harga PKO-nya juga naik. Nah, meskipun volume penjualan sempat turun Pak. Nah, ini saya mau tahu penjualan CPO-nya agak turun dikit. Kenapa ya Pak? Untuk yang Q1 ya. Turun dikit sih, turun dikit banget penjualannya, tapi nggak terlalu banyak. Tapi ini Ya, mungkin dari sisi produksi di tahun Q1 ini mayoritas perkebunan di Indonesia mengalami apa kita katakan extreme weather condition lah, di mana curah wajar ya, untuk hal yang cukup wajar untuk perusahaan sawit seperti ini udahlah hal yang sangat umum gitu kan Pak terjadinya. Walaupun volume penjualan saya lihat nih terus bertumbuh ya. Karena kan tanamannya banyak masuk ke usia prima ya. Jadi ini masih sangat prospektif banget nih Pak kalau begini. Penjualannya juga masih terus bertumbuh. Oke. Nah Pak ini pabrik biogas ini STA juga ada pabrik biogas ya Pak? Benar, Bu. Pak ini mungkin bisa di-share dikit nih Pak tentang pabrik biogas STA ini, sangat menarik nih Pak.